sekolah disuruh pulang lebih cepat. Kira-kira senang atau Pak? Oh, senang. Alhamdulillah bisa pulang lebih cepat. Nah, itu. Kemarin kita mudik ke kampung halaman, Pak. Dengan berbagai persiapan, bahkan 1 bulan persiapan lebih awal kita. Mudik ke kampung halaman, senang gak Pak? Wah, senang. Nah, kita sekarang akan mudik juga kalau usia kita sudah habis, sudah selesai. Kira-kira mudik kita ke kampung akhirat senang tuh Pak? Bingungnya ya, aduh, saya sebutkan senang, sieun besok dipanggil heula ti heula. Disebutkan senang harus pasti kembali, ya, pasti kembali. Karena kematian ini misterius Pak, misterius tempatnya, kita tidak tahu akan dipanggil di mana. Misterius waktunya kapan kita akan dipanggil, dan misterius sebabnya karena apa kita dipanggil. Dan kita harus mengingatkan bahwa tidak semata-mata Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis pendek ini kalau tidak ada hikmahnya. Maka para ulama menggali dari hadis pendek ini kira-kira apa yang akan didapatkan apabila kita banyak mengingat kematian. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Az-Zikra mengingatkan bahwa bagi orang yang banyak mengingat kematian akan diberi 3 kemuliaan. Akan diberi 3 kemuliaan apabila kita banyak mengingat kematian. Kemuliaan pertama, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya itu, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan cepat melakukan tobat. Tidak menunda-nunda ketika dia melakukan dosa dan kesalahan. Dan ini sebuah anugerah yang besar Pak. Ketika dalam hidup manusia dia banyak menunda, nanti saja tobat, saya masih bunda. Nanti saja tobatnya, saya masih sehat. Ini musibah besar. Karena tidak tahu dia dipanggil itu apakah dalam keadaan sehat, muda, tidak mengenal seperti itu. Mungkin saya yang dipanggil itu kalau sudah dikasih tahu sama malaikat baru ya. Mungkin abjab dulu, a dulu, aduh saya dulu yang dipanggil. Kan tidak ada. Atau yang bawah dulu ya, yang jet dulu. Tidak ada. Ini menunda ke taubat itu adalah musibah besar. Nah, ketika dia banyak mengingat kematian, kata Imam Al-Qurtubi, maka Allah akan memberikan kemuliaan, dia mempercepat taubatnya. Dan ini adalah salah satu karakter orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Imran ayat 135, Allah menceritakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfaru lidzunubihim. Jadi dengan pandangan Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah bukan orang yang bersih tanpa dosa, tanpa kesalahan. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu cirinya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Ketika dia melakukan dosa, baik dosa menzalimi diri sendiri, meninggalkan sholat, lalai terhadap kewajiban Pak, Ramadan, puasa ya, itu menzalimi diri sendiri. Aw dzalamu anfusahum, atau
dosa fahisah, dosa yang mendolimi orang lain, yang merugikan orang lain. Dia akan cepat zakarullahu fastaghfaru lidzunubihim. Dia akan cepat mengingat Allah. Fastaghfaru, mereka beristighfar, bertobat lidzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Itu kata Allah. Karakter manusia terbaik dalam pandangan Allah itu bukan yang menunda-nunda, tapi cepat dia ingat, dia bertobat kepada Allah terhadap dosa, baik mendolimi diri sendiri maupun mendolimi orang lain. Ini yang harus menjadi catatan, Pak, adalah dosa yang mendolimi orang lain, memfitnah, menggibah, namimah, merugikan orang lain dengan lisan kita, tangan kita. Ini prosesnya, pertaubatannya harus kita saling islah, saling memaafkan. Tidak bisa kita bertobat hanya kepada Allah. Ini yang harus diperhatikan. Tidak selesai urusan kita dengan orang yang terzalimi di dunia, ternyata masalah ini bisa berlanjut nanti di yaumil qiyamah. Ini yang paling berat yang diperhatikan. Ketika kita pernah menyakiti, lisan kita terasa atau tidak terasa, tangan kita merugikan orang lain. Namanya kita itu bertetangga, Pak. Rumah kita itu berdempet sekali, itu sangat rawan. Kalau tidak saling kita mengalah, waduh, subhanallah, ujian kita itu banyak, Pak. Namanya juga kompleks, masalahnya juga kompleks. Kalau kita tidak saling memahami, saling mengalah, repot, Pak. Ya, masalah kecil bisa jadi besar. Saya pernah lihat informasi di TV itu, gara-gara tukang sampah yang ngangkutnya telat, Pak, kan bertumpuk. Ada tetangganya membuang sampah ikut ke tempat tetangga. Kepergok langsung, Pak. Terjadi perkelahian sampai terjadi pembacokan. Itu gara-gara sepele, Pak. Tetangganya buang sampah, ikut ke tetangganya yang mungkin dia tidak punya tong sampah. Gara-gara sepele gitu. Itu sampai marah, sampai terjadi penganiayaan. Ini perlu renungan, Pak. Resapi, kesolehan kita itu diuji di sini. Kita bertetangga, banyak ujian dengan tetangga kita. Di masjid juga banyak ujian, terus kesolehan diuji. Dan hati-hati apabila ada orang yang tersakiti oleh kita, dan itu termasuk dosa fahisah yang merugikan orang lain, selesaikan secepatnya. Jangan sampai dosa ini tidak selesai di dunia, ini bisa berlanjut nanti di yaumil qiyamah, yang disebutkan dengan Rasulullah dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, atadrunal muflis, bertanya kepada para sahabatnya, siapa kalian tahu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflis malla dirhama wala mata. Orang bangkrut itu Rasulullah, orang yang tidak punya harta dan uang dirham. Bukan kata Rasulullah. Orang muflis itu orang yang nanti di yaumil qiyamah membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Tetapi berdatangan orang-orang yang pernah dizolimi ketika hidup di dunia belum selesai. Dia mengambil pahala sholatnya, diambil pahala puasanya, diambil pahala zakatnya. Sudah habis pahalanya dan masih banyak orang yang terzolimi, akhirnya dosanya diberikan kepada orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang sangat berat.
Jadi kemuliaan pertama bagi orang-orang yang banyak mengingat kematian, Allah anugerahi kemuliaan dia untuk mempercepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kedua yang Allah berikan bagi banyak orang yang mengingat kematian itu adalah diberi hati yang qanaah, merasa cukup, pandai bersyukur. Dan ini berat Pak kondisi sekarang. Ya. Merasakan hidup alhamdulillah. Di pagi ini saya diberi kesehatan. Orang lain mungkin hari ini diuji dengan sakit. Terus kalau urusan dunia kan kata Rasulullah harus lihat ke bawah. Kalau urusan akhirat lihat ke atas. Kadang-kadang kita terbalik. Dunia lihat ke atas, akhirat lihat ke bawah. Dan ini sumber masalah. Kalau hidup sudah tidak ada sifat qanaah, yang akan timbul adalah tamak, serakah, rakus, bisa menghalalkan segala cara. Ini yang sangat berbahaya. Apalagi hidup kita di berdampingan, tetangga beli ini, kurang menjaga hati kita, ini juga bisa bermasalah. Ketika kita diberi oleh Allah banyak mengingat kematian, Allah beri hati kita sifat qanaah, merasa cukup dengan yang Allah berikan pada hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika banyak mengingat kematian, kata Imam Al-Qurtubi, dia akan bersemangat dalam beribadah. Karena dia harus punya bekal. Kenapa kita sekarang banyak kalau ditanya orang belum siap untuk kembali dipanggil Allah? Penyebabnya dua. Ya. Penyebabnya dua. Ketika kita kadang-kadang bingung, ya. Kita belum siap dipanggil oleh Allah, minimal penyebab dua. Yang pertama, kita belum siap bekalnya, Pak. Ibadah kita masih kurang. Apalagi ibadah kita masih banyak penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya, yang menggerogoti amal ibadah kita. Dengan ria, dengan sum'ah. Ya, dengan pujian itu kemudian dengan gibah, apalagi membicarakan keburukan orang lain. Kita belum siap. Karena amal kita masih sedikit. Nah, orang-orang yang diberi oleh Allah, dia banyak mengingat kematian, dia akan bersegera. Banyak melakukan amal soleh dan menjaga amal soleh itu. Ini yang paling penting. Jangan sampai amal soleh itu habis tanpa kita sadari. Semangat. Dan sudah ditentukan oleh Rasulullah. I'maru ummati baina sittina wa sab'ina. Umatku itu tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun usianya. Hanya sedikit beberapa orang yang lebih dari itu. Ini menjadi sebuah peringatan, warning. Jauh mana amal kita. Perbanyak amal, lindungi amal itu sampai kita rusak tanpa kita sadari. Sehingga nanti kita menghadap Allah, amal kita itu bisa utuh tanpa disadari. Kalau dalam Quran, orang-orang yang beramal banyak tetapi dia hancur amalnya karena oleh ria, sum'ah, oleh namimah, oleh gibah, disebutkan seperti haba'am mansura. Haba'am mansura itu debu amal kita yang tidak dilindungi dengan keikhlasan, itu seperti kita mengambil air di sumur di luar ke dalam rumah dengan ember yang bocor.
Kita ngambil air terus, tapi embernya bocor. Kita sholat, puasa, zakat, puasa, tapi tidak ikhlas karena Allah. Seperti kita membawa air dengan ember yang bocor. Embernya itu, airnya itu gak akan nyampe ke rumah, habis di perjalanan. Kita nanti menghadapi Allah, berhadapan dengan Allah, habis amal kita. Ini masalah faktor keikhlasan di dalam ibadah ini, ada hadis khusus yang memperhatikan tentang keikhlasan 3 amal besar. Tapi Allah dicampakkan. Bayangkan 3 amal soleh besar, tapi Allah mencampakkan orang itu. Karena dasarnya tidak ada ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullahu muhlisina lahud. Allah memerintahkan kita itu beribadah dasar ikhlas lillah kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hadis singkat ini oleh yang dipesankan oleh Rasulullah, aksiru dzikra hazimil ladat, yakni al-maut, menjadi sebuah motivasi dan kita diberi 3 kemuliaan. Kemuliaan mempercepat tobat, sekecil apapun dosa kita, jangan ditunda-tunda untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa itu berhubungan dengan manusia, cepat melakukan islah atau saling memaafkan supaya dosa itu tidak berlanjut nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, Allah akan memberi sifat qanaah dalam hati kita. Kita pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.